Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, ayah bunda, papa mama, abi umi, pepo memo, apapun panggilan anak pada kita yang membersamai di pagi hari menjelang siang hari ini. Semoga Allah memberkahi kita semua dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa terkoneksi, terhubung via online. Kita pahami bahwa masa pandemi belum usai, bahkan cenderung meningkat. Namun kita tak pernah putus asa, tetap menjadi pribadi yang optimis. Karena Rasulullah memuji ini, yu'jibuni al-fa'lu. Saya ini takjub dengan orang-orang yang optimis, kata Rasulullah. Siapa orang optimis? Al-fa'lu kalimatut thayyibah, yaitu orang-orang yang senantiasa berkata-kata yang baik. Meski di tengah pandemi, tidak menghalangi kita untuk memuji Allah atas segala nikmatnya. Afwan. Dan inilah yang kita rasakan meskipun saat ini kita belum bisa kemana-mana, namun kita bisa terhubung kemana-mana lewat fitur online, lewat fasilitas teknologi digital. Dan kita hari ini sejatinya sedang belajar bagaimana kita menjadi orang tua yang dicintai oleh anak-anak kita. Orang tua yang dicintai ini, ya, saya cenderung menghindari istilah idola, ya, walaupun maknanya idola adalah dicintai. Tapi saya baca KBBI dan mudah-mudahan ini jadi masukan. Idola itu dari kata idol dan idol itu artinya sesembahan. Dan kita nggak mau makna idol ini atau idola ini dimaksudkan adalah menjadikan orang tua sebagai sesembahan anak-anaknya. Tapi yang sudah mafhum dan maklum di masyarakat, idola adalah anak yang mencintai. Dalam hal ini, idola ada sesuatu yang dicintai. Namun kalau di sisi KBBI, dari makna katanya, idola dari kata idol, dan idol artinya sesembahan. Jadi kalau sekarang ada Indonesian Idol, secara tidak sadar maksudnya itulah sesembahan yang dikagumi oleh anak-anak di Indonesia. Dan kita tidak ingin seperti itu. Tapi kita sudah sama-sama maklum, sudah sama-sama mafhum bahwa yang dimaksud oleh panitia materi hari ini adalah sudahkah kita menjadi orang tua yang dicintai. Dalam hal ini adalah karena cinta adalah hal yang menjadi dasar bagaimana seorang anak mudah untuk bisa mendapatkan bimbingan dan nasihat dari orang tuanya. Karena ketika seorang ayah dan bunda mampu menaklukkan hatinya, maka inilah salah satu hal yang menjadi dasar kita bisa mengarahkan anak kita. Itulah yang disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawanya, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati itu ibarat raja, sementara anggota yang lain itu ibarat prajurit. Apa maksudnya? Kalau hati sudah kau taklukkan, kalau hati sudah engkau kendalikan, maka dalam hal ini yang lain akan mudah atau mengekor, mengikuti arahan dari hati. Inilah mengapa anak-anak yang cinta dengan orang tuanya sejatinya tidak ada wilayah bantahan. Karena sejatinya cinta akan menggiring orang kepada ketaatan. Ini seringkali yang kita abaikan. Bahkan anak-anak kita pun dalam hal ini bukan hanya kepada orang tua. Misalnya dia ngefans sama sesuatu, maka dia mudah sekali diarahkan. Saya ingat salah satu kawan saya, psikolog, menceritakan dia punya murid seorang yang ngefans sama pemain bola dari Portugal, namanya Cristiano Ronaldo. Mengidolakan sekali, ngefans sekali. Sampai suatu hari ketika Ronaldo ini mengiklankan yang namanya iklan sebuah sampo, anak ini langsung beli sampo itu, padahal kepalanya botak. Dan itu membuat kawan-kawannya tertawa. Ngapain? Kepalamu nggak ada rambut, botak, ngapain beli sampo? Jawabannya adalah, kata anak ini, ya soalnya Ronaldo aja beli. Saya emang ngikut aja. Betapa seseorang kalau sudah mendapatkan yang namanya cinta, maka dia akan mengendalikan
menjadikan orang yang mencintainya. Inilah yang membuat anak-anak kita mudah sekali diarahkan oleh sang idolanya, ketika sang idolanya ini justru adalah orang-orang yang buruk akhlaknya. Dia mudah sekali kendalikan. Dan itu yang kadang-kadang membuat kita merasa meringis. Nah, ketika anak kita justru menolak pendapat kita, membantah anak kita, maka satu yang menjadi dasarnya adalah ketika ortu tidak mampu melakukan upaya menjadi pribadi yang dicintai. Inilah yang dikaidah para ulama yang menjadi dasar mengapa kalau ingin mendidik penuhilah kaidah ini. Apa kaidahnya? At-ta'lif qabla ta'rif. At-ta'rif qabla taklif. Ikat hatinya sebelum engkau kasih nasihat. Ta'rif. Dan kasih nasihatlah sebelum engkau kasih tugas. Sebelum kasih beban. Maka kaidah inilah yang harus dipahami oleh orang tua. Bagaimana seorang ayah seperti Ibrahim alaihissalam yang diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana meskipun jarak yang memisahkan, bahkan tidak bertemu dengan anaknya, namun sang anak Ismail memiliki kecintaan yang luar biasa kepada ayahnya. Ketika ayahnya mengajak untuk disembelih, kita bisa lihat kisahnya dalam surat Al-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'au sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Tatkala Ismail dalam hal ini sudah berusia sanggup menanggung beban, maka berkatalah sang ayah, wahai anakku sayang, sesungguhnya ayah bermimpi di malam hari, diperintahkan Allah ingin menjembelihmu. Fangdur madza tara, bagaimana kira-kira menurutmu? Dan jawaban anaknya kita lihat, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku sayang. Dipakailah harfun nidanya adalah abati, di mana makna abati setingkat lebih tinggi dari abi. Kalau abi disebutkan oleh Sarah binti Halil al-Muttairi ad-Dakhililah dalam tesisnya yang berjudul Hiwarul Aba ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa tatbiqatuhu tarbawiyah, adalah panggilan yang biasa lazim dipakai oleh seorang anak kepada ayahnya, tapi abati panggilan menunjukkan kecintaan yang luar biasa. Betapa Ismail menjawab, ya abatif alma tu'mar. Tunaikanlah perintah Allah kepadamu, satajuduni insyaallah minasabirin. Kelak engkau akan mendapatiku sebagai orang sabar. Keadaan yang dituliskan dalam surat As-Saffat 102 ini dikomentari oleh Said Qutb dalam buku tafsirnya Fi Zilal Quran, mengatakan bahwa sebenarnya yang namanya Ismail sejatinya sebagai seorang anak berusia belia takut untuk disembelih. Dari mana kita menyimpulkan takut? Karena terbukti kalimatnya adalah satajuduni insyaallah minasabirin. Kalau benar-benar dia benar-benar berani, lazimnya orang-orang Arab menjawab dengan dua kalimat labbaik. Nah, ayah ingin menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Labbaik. Atau sami'tu wa ata'tu. Saya dengar, saya taat. Sami'na wa ta'na. Tapi yang dijawab oleh Ismail adalah satajuduni insyaallah minasabirin. Hal ini mengundang banyak perhatian bagi para ahli. Kenapa jawabannya Ismail satajuduni insyaallah minasabirin? Menunjukkan bahwa lazimnya sebagai manusia ada naluri untuk takut, tapi menunjukkan satu, akidah yang kuat, yang kedua, karena cinta kepada ayahnya membuat ia mau mengalahkan rasa takutnya, mengalahkan rasa mindernya, mengalahkan hal-hal yang meragukannya karena ayah yang minta. Inilah buah dari ortu yang dicintai, anak taat mengalahkan hal-hal yang meragukannya. Ini yang seringkali tidak kita pahami. Kenapa anak kita suka membantah? Kenapa anak kita suka melawan? Kenapa anak kita suka melakukan hal-hal yang buruk? Jawabannya bisa jadi karena kita belum jadi ortu yang dicintai. Kita merasa jadi ortu ketika sudah menasehati. Padahal bab menasehati perlu kaidah fikih. Salah satunya jangan menasehati sebelum anak merasa dirinya dicintai atau mencintai orang tuanya. Karena kalau cinta, kalau nasihat itu tidak disampaikan oleh orang cintai, anak cenderung menolak. Mohon maaf, betul kalau para santri diajarkan oleh para
kiainya, oleh para mudirnya, oleh para ustadznya dengan kalimat unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Itu para santri dikasih tahu seperti itu. Tapi anak-anak kita belum tentu pakai kaidah ini. Kalau anak-anak kita dia pakai kaidah unzur man qala, dia lihat siapa yang bicara. Kalau yang bicara orang yang dicintai, dia dengarkan. Kalau yang bicara orang nggak dicintai, dicibir. Apaan? Alah, sotoy, sok tahu. Apain saya dengerin? Karena mereka hanya mendengar dari orang yang dicintai. Maka begitulah yang terjadi dengan Ismail. Ismail yang alaihissalam begitu ayahnya, dan uniknya kalau kita baca sirah, ternyata ayahnya yang bernama Ibrahim adalah sosok ayah yang super sibuk. Tapi kesibukannya tidak menghalangi upayanya membuat dirinya dicintai. Dan ini menjadi pelajaran. Jangan berdalih bahwa sibuk tapi lupa bahwa menjadi ayah yang cintai seperti Ismail kepada Ibrahim. Dan cintanya Ismail pada Ibrahim luar biasa. Sampai dibuktikan ketika dia dewasa, saat dia sudah menikah, dan ketika Ibrahim mengunjunginya dari negeri Syam, pada saat itu ternyata Ismail sedang berburu, sedang di hutan. Ibrahim bertemu dengan istri dari Ismail, yakni menantunya. Maka disapalah menantu ini, ya kaifa asbahti ya banat, bagaimana kabarmu wahai anak perempuanku. Dan ini lazim disampaikan orang Arab menyapa ya seorang yang lebih muda dia dengan panggilan anak. Sang wanita alias istri Ismail nggak tahu kalau menyapa ini adalah mertuanya alias Ibrahim. Maka justru dia, kalau bahasa anak zaman now itu curcol. Dia cerita malah kelegalisahannya. Duh, di rumah nggak ada makanan, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada ini. Suami saya kerjanya kurang gesit. Maka berkatalah Ibrahim, nanti jika kelak suamimu datang, sampaikanlah aku mengunjunginya dan beritahu ke dia, tolong ya ganti palang pintu di depan rumah. Tolong ganti palang pintu di depan rumah. Maka begitu Ibrahim begitu Ibrahim kembali ke negeri asalnya, pulanglah Ismail. Saat itu istrinya buru-buru menyampaikan, tadi ada seorang kakek tua mencarimu dengan profil seperti ini dan ini. Dan dia mengatakan tolong ganti palang pintu di depan rumah. Maka Ismail pun menyadari, lantas berkata, wahai istriku, yang berkata tadi adalah ayahku Ibrahim, dan dia menyuruh aku menceraikan kamu. Maka aku ceraikan kamu hari ini. Dan ini kisah yang masyhur dan kita bisa baca di beberapa kitab tafsir. Kisah ini sejatinya kita ambil hikmah. Dan hikmah ini banyak ragamnya. Yang pertama, kisah ini mengajarkan ya jangan pernah curcol sama mertua. Nah ini penting. Ya mertua kalau kita curhatin bisa jadi malah membela anaknya sendiri. Nah ini kenapa kita kalau ada masalah jangan pernah curcol sama mertua. Nanti mertua malah tersinggung, malah makin parah itu. Tapi yang kedua, kisah ini mengajarkan saking kuatnya hubungan cinta yang kuat anak sama ayah, mengerti bahasa kode-kodean. Bahasa yang tidak tersirat itu dipahami langsung. Bayangkan istri Ismail sampai nggak ngerti artinya mengganti palang pintu. Sekiranya dia mengerti, maka bodoh sekali dia memberitahu kepada Ibrahim, kepada Ismail. Dia nggak tahu kalau makna mengganti palang pintu adalah menceraikan. Mungkin saja dia berpikir maksudnya ya di mengganti palang pintu mungkin rumahnya mau direnovasi jadi tingkat. Tapi dia nggak tahu. Maka dia sampaikan ganti palang pintu. Dan Ismail mengerti ahli ini menunjukkan salah satu buah dari cinta seorang anak kepada ayahnya, mengerti bahasa isyarat ayahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW kita menggambarkan saking kuat hubungannya dengan Aisyah, mengerti saat Aisyah marah dan saat Aisyah sedang cinta. Buktinya apa kata Aisyah? Kalau engkau lagi marah, engkau sering berkata warabbi Ibrahim. Kalau lagi marah, demi Tuhannya Ibrahim. Ya, tapi kalau lagi kesel, kalau lagi sayang, warabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Jadi bayangkan, bisa sedetail itu karena mengerti bahasa isyarat. Karena bisa tahu kalau lagi marah, dia bahasanya seperti ini. Kita juga harusnya peka. Istri atau anak kita kalau lagi kesel kelihatan. Bahasanya seperti itu. Ya, warabbi Muhammad, warabbi Ibrahim. Menunjukkan, oh kalau lagi sayang suaminya disebut. Tapi kalau enggak sayang, disebut ya bukan nama suaminya. Walaupun Tuhannya Muhammad dan Tuhannya Ibrahim yaitu Allah. Itulah hubungan yang luar biasa antara baginda Nabi dengan istrinya. Kita bisa belajar dari sini. Ya, bahwa hubungan yang baik, cinta yang kuat di antara ortu dan anak akan membuat anak bisa memahami bahasa isyarat.
Ketika terjadi miscommunication, seringkali salah paham, itu bisa jadi tersebab hubungan yang buruk. Ada seorang bapak, anaknya bilang, Abi, aku izin jam 9 ya, mau ke tempat kawan nih, mau nongkrong-nongkrong sebentar. Apa kata abinya? Pulang jam berapa kamu? Ya paling jam 11 malam, Bi. Kata abinya, enggak sekalian pagi aja kamu. Anaknya malah teriak, yes, terima kasih Abi. Abi baik sekali, aku diizinkan pulang pagi. Marahlah abinya. Apa betul dia mengizinkan pagi? Itu kan bahasa sindiran. Tapi karena buruknya yang namanya sikap yang antara ortu dan anak, membuat dia tidak paham maksudnya. Sebab ketika anak dekat dengan orang tuanya, dia mengerti bahasa isyarat. Ya, ada seorang anak yang mahasiswa misalnya, dia janji pulang jam 9 malam, kemudian dia peka terhadap bagaimana perasaan ibunya. Ketika dia pulang jam 11 malam, dia lupa memberi kabar kalau ternyata handphonenya mati. Ternyata dia dalam hal ini ya memahami bagaimana ibunya sedih, dia buru-buru memberitahu, terhubung langsung dengan orang tuanya. Dia ingin memberitahu bahwa dia terlambat. Itu yang terjadi. Ini harus kita pahami. Nah, ini menjadi syarat. Yang ketiga, bagaimana Ismail tidak banyak pertanyaan, tidak banyak bantahan. Ketika Ibrahim mengatakan bahwa ceraikan istri, maka ceraikan. Tapi bab ini sering disalahpahami sebagian ikhwah. Ada ikhwah menjadikan dalil ini. Bayangkan seorang Ismail aja menceraikan istrinya karena istrinya curhat, maka istri yang suka curhat di Facebook lebih layak diceraikan. Ini pandangan batil. Padahal bab tentang yang namanya Ibrahim ketika minta Ismail menceraikan, itu bab taat birrul walidain seorang anak sama bapaknya. Bukan bab cerai. Sekiranya Ibrahim tidak meminta Ismail menceraikan istrinya, maka tidak ada yang namanya perceraian. Tapi dalam hal ini bapak menyuruh cerai, ini babnya birrul walidain. Sebab kalau antum yang memahami bagaimana kisruh rumah tangga, seorang Nabi Nuh beristrikan yang kafir, yang enggak segera curcol, ini berembangkang, enggak diceraikan. Seorang yang namanya Lut, istrinya juga pendukung LGBT, yang jelas-jelas aktivis maksiat, tidak diceraikan. Bahkan seorang Asiyah bersuamikan Fir'aun, yang jelas-jelas musuh Allah, tidak menggugat cerai. Maka ini yang harus kita pahami. Ketika orang begitu mudah bercerai, memutuskan cerai hanya karena masa sepele, jangan-jangan masuk perangkap setan. Ingat dalam hadis riwayat Muslim, sampaikan kabar oleh Rasulullah bagaimana iblis menjadikan perceraian sebagai amalan terbaiknya. Sehingga ketika ada salah satu anggotanya, yaitu salah satu setan bercerita, ya iblis, ma taraktu hatta faraktu bainahu wa baina imraati. Dua iblis, saya tidak tinggalkan seseorang, saya pepet terus dia setiap saat, setiap waktu sampai dia bercerai dengan pasangannya. Maka iblis bangga dengan anak buahnya ini dan akhirnya disuruh duduk di sampingnya seraya mengucapkan kalimat ni'ma anta, sungguh kamu pasukan paling hebat. Inilah jadikan dalil Ibnu Taimiyah betapa yang namanya perceraian adalah prestasi tertinggi iblis dan setan dalam merusak manusia. Jadi jangan bermudah-mudahan dalam urusan cerai. Walaupun itu dibolehkan. Tapi jangan bermudah-mudahan. Jadi jangan hanya mengambil kisahnya Ismail. Bayangkan Ismail saja istrinya curhat, langsung diceraikan. Istri saya curhat berkali-kali di Facebook, saya ceraikan saja. Inilah laki yang lemah. Laki yang lemah adalah mudah mengucapkan cerai. Padahal kalimat mitsaqon ghaliza ini diberikan kepada laki-laki karena keyakinan laki-laki adalah sosok yang bisa menanggung amanah, ikatan yang kokoh. Karena ikatan mitsaqon ghaliza ini disamakan seperti perjanjian antara Nabi dengan Allah dan surat Al-Ahzab ayat 7, di mana Allah mengambil perjanjian dengan para nabi, yaitu wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami mengambil perjanjian dari mereka dengan perjanjian yang kokoh, sehingga laki-laki yang menjalankan pernikahan dengan komitmen dan setia, dia akan mulia layaknya nabi, menjaga kemuliaan pasangannya. Tapi jika dia bermain-main dengan mitsaqan ghalizonya, maka seperti itulah yang terjadi dengan Bani Israel yang juga memiliki mitsaqan ghalizo dalam surat An-Nisa 154. Lihat Allah menyebutkan bagaimana Bani Israel dengan kalimat wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel dengan ikatan yang kokoh, tapi ternyata Bani Israel pengkhianat. Mitsaqan ghalidha, ikatan kokoh itu dilanggar. Larang mancing hari Sabtu, diakal-akali, jalannya dipasang hari Jumat. Kemudian dia diprotes oleh kaumnya, dia pede dengan mengatakan saya dari Jumat. Kemudian dia
mengikuti ajaran Taurat untuk mencari nabi akhir zaman sampai rela tinggal di Madinah dan di Khaybar. Tapi ketika nabinya datang justru nabinya diperangi. Ini pengkhianat. Maka pengkhianat dalam urusan pernikahan itu statusnya disamakan seperti Bani Israel yang terlaknat karena pengkhianat terhadap mitsaqon ghaliza. Maka itu menjadi dasar kita. Jadi betapa yang namanya pernikahan ini justru harus dimuliakan. Ini sengaja saya bahas supaya ada sebagian orang yang seringkali menjadikan kisahnya Ismail menceraikan istrinya sebagai sebuah dalil bolehnya ceraikan istri hanya karena curhat di Facebook. Padahal ini babnya bukan sekali lagi bab tentang cerai, tapi bab tentang yang namanya birrul walidain, seorang anak yang taat sama ayahnya karena ayah yang dicintai.